Saya percaya bahwa good journalism, quality journalism ini lebih panjang usianya. Karena pada akhirnya orang selalu berorientasi mencari mana yang benar, gitu. Mana yang memuaskan rasa estetik mereka, ataupun mana yang memuaskan intelektualitas mereka, mana yang memuaskan informasi yang jernih, gitu ya. Nah, saya kira itu hanya bisa difasilitasi oleh quality journalism, gitu loh. Jurnalisme yang bermutu yang membuat pikiran orang tidak tumpul, lebih cerdas, lebih tajam, lebih luas horizonnya dalam melihat masalah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kantor Tugu Media Group kehadiran Mas Nezar Patria. Beliau adalah wartawan senior, sudah melalang buana di berbagai media massa. Sekarang beliau diamanai menjadi staf khusus 5 Menteri BUMN, Menteri Erick Thohir. Ya. Mas Nezar, ini kita akan membahas banyak hal, mungkin lebih banyak soal media dan BUMN. Mungkin media kaitannya ketika Mas Nezar sudah di luar media sejak mungkin 2019, Mas ya, tidak berkecimpung di media lagi. 2020 lah. 2020 siap. Nah, tapi sebelum ke tema, kita ingin berkenalan lah. Mas Nezar Patria itu mungkin secara singkat, lahir 5 Oktober 1970 di Aceh, ya mungkin yang lain silakan Mas. Ya, lahir di Aceh, tepatnya di Sigli ya, itu Kabupaten Pidi. Besar di Banda Aceh nih, Mas Tori, besar dari SD sama TK lah, TK, SD, SMP, SMA itu di Banda Aceh. Sempat kuliah 1 tahun lah di Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala ya di Banda Aceh. Terus karena ada dorongan yang cukup kuat untuk merantau, saya ikut UMPTN lagi waktu itu ya, untuk tes perguruan tinggi negeri, dan minat saya untuk ilmu sosial besar sekali pada waktu itu, terutama bacaan tentang politik, sejarah, sastra gitu. Padahal saya kuliahnya di pertanian gitu kan. Jadi saya ngambil filsafat waktu itu, saya coba tes, alhamdulillah lolos gitu di UGM. Iya, UGM di Jogja. Nah, berangkatlah saya. Ya, sebetulnya 2 magnet yang membuat saya berkeinginan keras untuk merantau itu, pertama adalah studi tentang ilmu sosial dan ilmu humaniora itu, yang kedua adalah Jogja. Waktu itu Jogja kayak semacam pusatnya orang-orang yang menurut saya punya pikiran yang mencerahkan gitu ya. Kita kenal nama M.H. Ainun Najib misalnya di Jogja, yang dia dulu cukup menginspirasi saya gitu ya, sebagai anak kampung yang tinggal di ujung pulau Sumatera gitu ya. Membaca tulisan-tulisannya di media itu menurut saya memprovokasi pikiran gitu. Jadi saya ingin sekali bersekolah di Jogja. Gitu. Nah, ini waktu itu berarti tahun berapa itu Mas? Itu tahun 90. 90 itu saya baru lahir itu Mas. Oh, baru lahir ya? Iya. Mas Nezar itu kenapa kok ngambil filsafat? Itu kan kalau anak sekarang kan sudah menghindari jurusan filsafat karena mungkin keterserapan untuk dunia kerja itu sangat sulit. Itu kan nggak populer jurusannya. Kenapa ngambil filsafat waktu itu, Mas Nezar? Ya, sebetulnya saya pertama sekali tertarik dengan sastra. Jadi sejak SMP, SMA tuh bacaan sastra saya sudah cukup banyak gitu. Saya berkenalan dengan sastra Indonesia maupun sastra dunia lewat perpustakaan wilayah yang ada di kota saya pada waktu itu. Lalu kemudian saya juga tertarik dengan sejarah, lalu kemudian tertarik dengan politik gitu, dan pemikiran politik lah. Dan dari sana
saya berkenalan dengan beberapa wartawan senior karena ayah saya juga wartawan ya. Dan ada beberapa wartawan yang bekerja di Kompas. Pada waktu itu saya ngobrol dengan mereka dan mereka mengatakan kalau ingin lebih tahu lebih dalam, lebih banyak tentang apa sih yang bergolak di dunia saat ini dan apa landasan yang membuat orang-orang bertindak sedemikian rupa, maka belajarlah sosiologi, sejarah, filsafat, psikologi, semacam itu. Nah, jadi ya saya pikir mungkin filsafat tepat buat saya gitu. Jadi saya coba aja. Jadi kalau saya lihat Mas Nezar ini role modelnya itu orang tua Mas ya, sehingga ini kan nggak serta-merta Mas Nezar suka filsafat, suka baca buku, bahkan suka baca buku itu kan jarang orang yang suka baca buku sejak remaja. Itu gimana Mas ceritanya? Iya, sebetulnya ya pertama karena ayah saya wartawan ya, ayah saya wartawan sejak dia muda dan hidupnya sepertinya emang diabdikan untuk menjadi wartawan sampai dengan hari ini ya. Alhamdulillah beliau masih sehat dan masih terus menjadi wartawan ya. Oh, umur berapa Mas? Sekarang 77 ya. Jadi apa namanya, iklim di rumah itu memang iklim membaca gitu. Ayah saya berlangganan banyak koran. Waktu itu di Aceh belum ada koran yang harian ya, jadi koran-koran dari Medan dan koran dari Jakarta sama majalah-majalah gitu. Dan saya ditugaskan untuk mengambil koran dan majalah itu di lopernya, di agennya gitu. Nah, selama mengambil koran itu saya nongkrong dulu di situ, saya bacain banyak terbitan-terbitan. Nah, di situ ada minat yang lebih besar gitu. Terus ingin tahu yang lebih besar, saya menjadi anggota perpustakaan di SMP, lalu kemudian di SMA juga begitu. Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk baca-baca buku lah. Ya tentu saja bermain juga penting gitu ya. Masuk anak nakal juga dulu Mas. Tapi suka membaca gitu. Nah sebetulnya ya peran orang tua kalau dibilang ada ya ada, tapi nggak langsung gitu ya. Nggak langsung. Mungkin karena bacaan itu ada di rumah, terus itu ya saya baca karena sebagai wartawan ayah saya juga sangat sibuk waktu itu ya, jadi ketemu beliau itu mungkin ya malam hari gitu sebentar gitu ya, tapi saya ditugasi untuk clipping untuk apa, jadi dengan clipping itu saya banyak membaca lah pada masa itu. Orang tua sekarang wartawan gimana Mas? Maksudnya memimpin surat kabar atau dia sampai sekarang? Iya, memimpin surat kabar dan ikut mendirikan Serambi Indonesia itu. Itu salah satu jaringan Tribun News kan. Ayah saya dulu wartawan Kompas untuk daerah Aceh gitu. Siap, oke. Lalu setelah kuliah Mas Nezar jadi wartawan pertama di Tempo Mas ya, sampai 23 tahun. Sebelum di Tempo itu saya pernah bekerja di satu tabloid yang basisnya di Jawa Timur malah itu. Di Harian Surya. Oh Surya. Dulu mengeluarkan satu tabloid namanya Tabloid Bangkit. Tapi nggak lama, 7 bulan gitu, lalu saya bergabung dengan majalah DR. Nah setelah majalah DR saya pindah ke Tempo. Nah di Tempo saya cukup lama dan saya harus mengakui bahwa Tempo adalah rumah saya untuk belajar banyak tentang jurnalisme dan doktrin-doktrin jurnalisme, teknik menulis, terus sikap jurnalisme, moral jurnalistik dan lain semacam saya dapatkan, dan saya berutang dengan Tempo untuk semua ilmu dan juga wawasan pada masa-masa itu. Berapa tahun di Tempo Mas? Sekitar 10 tahun lah kurang lebih ya, 9 tahun lebih gitu lah, hampir 10 tahun gitu. Lalu ke dirikan Viva News itu atau? Ya, mendirikan Viva News yang sekarang jadi viva.co.id. Itu di tahun 2008. Tahun 2008 itu masa ketika jurnalisme digital di Eropa dan Amerika lagi bangkit dan memberikan disrupsi yang cukup signifikan buat media-media yang kita sebut sebagai old media itu ya, koran, radio, televisi gitu, dan pukulan itu sudah mulai dirasakan terutama untuk media cetak di mana oplahnya mulai decline. Tetapi di Indonesia pada 2008 fenomena itu belum cukup dirasakan.
Nah, jadi tapi saya beruntung di tahun 2007-2008 saya sekolah di London School of Economics. Waktu itu ya saya melihat sekaligus ya, saya belajar politik di sana, tapi politik internasional, tapi sekaligus saya juga melihat perkembangan media yang ada di London pada waktu itu. The Guardian sudah mulai shifting ke digital, lalu The Independent sedang mempertimbangkan menghentikan edisi cetaknya untuk full digital. Lalu saya lihat bahwa fenomena transformasi dari media lama ya, old media ke media digital ini nih kayaknya satu keniscayaan di sana. Nah, pulang ke Indonesia saya bercerita dengan sejumlah teman yang juga berpikiran dan punya kegelisahan yang sama. Tadinya kami ingin menerapkan itu di Tempo, tapi Tempo kelihatannya pada waktu itu masih dalam roadmap yang digital itu belum prioritas. Ya, kurang lebih. Tapi masih sudah ada Tempo.co itu sudah ada Tempo.co, tapi itu belum menjadi prioritas pada waktu itu karena lingkungan industrinya itu masih sangat cetak lah, gitu, masih sangat cetak. Nah, kami berpikir kami ingin merintis satu jurnalisme digital gitu. Waktu itu kan pemain besarnya nggak banyak. Pemain besarnya itu Detik dan Kompas.com ya. Kompas Cybermedia dulu. Nah, kami mencoba membuat formula yang ada di tengah antara Detik dan Kompas gitu. Nah, itulah yang kami coba terapkan di FIFA waktu itu ya. Ya, alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun bisa jadi top 3 portal media terbesar di Indonesia gitu, kurang dari 2 tahun. Jadi itu membuktikan bahwa formula jurnalisme online yang mengedepankan research, background, dan validasi terhadap sumber itu ternyata diminati. Nah, tadinya kan jurnalisme online ini jurnalisme kelas 2 dianggap gitu ya, jurnalisme yang ya 2-3 alinea udah langsung blast, udah langsung dipublish gitu ya, tanpa ada proses cek dan recheck gitu loh. Dan bahkan ada satu doktrin media online dulu mengatakan nggak usah 5W1H, 3W aja udah kita publish. Nah, kami ingin membuktikan bahwa tidak seperti itu trennya. Kita harus tetap menjaga yang namanya quality journalism. Nah, itu yang coba kami kenalkan di FIFA pada waktu itu. Berarti founder FIFA Mas ya, luar biasa. Bersama dengan 3 teman yang lain. Iya. Mungkin Mas Ismoko itu salah satunya atau enggak Mas? Ismoko ya. Kemarin ketemu saya waktu di ya, Ismoko ada Mariadi gitu ya. Tapi yang waktu itu dengan Karolnya, dengan Wens Manggun yang sekarang ketua AMSI ya. Iya. Lalu ada Mas Teguh juga. Ya, kami berempat dari Tempo semuanya. Terus ada Mas Warjono bergabung, lalu ada Mariadi bergabung, lalu ada Ismoko dan lain sebagainya bergabung memperkuat tim ini. Dan saya merasa bahwa pengalaman di FIFA ini sangat menarik karena ini namanya team building, the dream team gitu. Ya, kami punya semangat yang sama, visi yang sama, dan juga cita-cita yang sama. Jadi geraknya itu enak sehingga mencapai target pun mudah, lebih gampang ya. Sampai kapan keluar di FIFA tahun berapa itu Mas? 2014. Ya itu mungkin nggak enak di ini ya backgroundnya. Setelah itu kemana Mas? 2014 saya waktu itu udah jadi anggota Dewan Pers ya. Jadi setelah berhenti di FIFA itu 3 bulan saya belum kemana-mana. Lalu kemudian saya bergabung dengan CNN Indonesia bersama dengan Mas Budiono ya, Mas Budiono pendiri Detik. Siap. Budiono Darsono itu. Mas Dalipin itu mbahnya jurnalisme online lah gitu ya. Saya bergabung dengan mereka membuat CNN Indonesia itu. Lalu sekitar kurang dari 2 tahun lah. Lalu kemudian saya diajak oleh pemilik The Jakarta Post Pak Yusuf Wanandi untuk bergabung di media itu untuk memperkuat platform digitalnya gitu. Awalnya itu karena The Jakarta Post satu-satunya media berbahasa Inggris yang potensinya besar sekali, tetapi transformasinya ke digital pada waktu itu dilihat
agak belum optimal gitu. Jadi saya ditugaskan untuk mengoptimalisasi transformasi digital di Jakarta Post. Mas, dari pengalaman 23 tahun di media dan pers, kalau Mas Nezar melihat itu gimana Mas peluangnya, khususnya bagi media digital atau apalagi seperti kita startup media yang lahir dari daerah, itu apa yang harus dilakukan dan peluangnya ada di mana kira-kira Mas? Ya, saya beruntung karena saya mengalami 2 periode yang penting dalam sejarah media, khususnya nasional gitu. Saya mengalami masa-masa puncak media cetak, dan pada waktu itu dengan cepat juga saya mengalami masa decline-nya gitu, media cetak. Lalu kemudian saya shifting ke media digital. Jadi ini saya sebetulnya bukan digital native, saya ini digital migran gitu ya, digital migran. Banyak sekali pelajarannya yang didapat, tetapi menurut saya apapun teknologinya, jurnalisme itu kan intinya bagaimana kita melaporkan peristiwa, melaporkan fakta dengan penuh kejujuran gitu. Itu yang menjadi prinsip pertama dalam kode etik dimanapun gitu ya. Kejujuran artinya apa? Ya kita melaporkan fakta apa adanya di lapangan gitu. Nah itu kita dapatkan di jurnalisme yang old fashion itu justru di media cetak terutama ya, karena prinsip verifikasi, validasi data dan lain sebagainya itu sangat disiplin. Nah yang membedakan jurnalisme dengan media sosial, kemudian media sosial muncul, itu saya kira pada line of verification, garis verifikasi. Media sosial itu hampir tidak punya yang namanya garis verifikasi. Anda lewat di jalan tol, Anda lihat ada kecelakaan, kebetulan ada smartphone, ada foto, Anda punya akun Twitter, Anda upload di sana. Anda sebut ada kecelakaan di jalan tol dan kebetulan ngelihat ada orang yang terbaring di pinggir jalan, Anda bilang kemungkinan korbannya meninggal, gitu. Atau mungkin tidak pakai kata kemungkinan, korban kelihatannya meninggal, gitu. Menyimpulkan sendiri Mas ya, tanpa verifikasi. Itu kemudian menjadi viral dan lain sebagainya macam. Ini contoh kecil, padahal mungkin hanya pingsan. Gitu. Nah, seorang wartawan tidak akan melakukan demikian. Seorang wartawan melihat kenyataan itu, dia akan berhenti untuk melihat, gitu. Oh, ada kecelakaan. Bagaimana kecelakaan itu terjadi, ya kan? Lalu kemudian ada proses verifikasi, ya kan? Setelah proses verifikasi, dia memberikan konteks. Oh, ini kecelakaan orang naik sepeda misalnya dengan mobil. Kenapa ada kecelakaan ini terjadi? Lalu dia coba lihat data statistik. Oh, ternyata ada 15-20 kecelakaan dalam waktu 1 bulan di tempat itu gitu. Oh, ternyata tidak ada marka jalan, tidak ada bla bla segala macam. Nah, itulah pekerjaan jurnalis. Itu membuat perubahan dari framing-framing yang dibuat gitu Mas. Ya, bukan framing juga, tapi melakukan satu riset gitu. Riset untuk mencari sebab-sebabnya gitu. Jadi ada semacam upaya mencari first principle dari satu peristiwa gitu. Nah, ini yang mungkin tidak ada di dalam jurnalisme yang serba cepat sekarang ini, yang didorong oleh platform-platform media sosial. Nah, jadi informasi seliweran begitu aja ya, meledak lalu orang cepat lupa. Nah, tapi nanti kita bisa diskusi lebih banyak soal media sosial ini, kelebihannya dan kelemahannya, atau mungkin juga apa yang disumbangkannya ya buat apa kebaikan masyarakat, dan mana sisi gelapnya gitu. Itu saya kira cukup menarik. Anda bisa lihat kasus yang terakhir sangat heboh ya. Jadi media sosial ini ada efek positifnya dalam komunikasi digital lah, kita bilang gitu. Platform media sosial ini bisa digunakan oleh semua orang, itu yang pertama. Semua orang menjadi produser sekaligus konsumen dari informasi. Jadi bukan lagi jurnalis yang punya hak untuk menjadi produsen informasi ya, tapi semua orang bisa. Semua orang yang punya akun di media sosial, dia juga bisa menjadi publisher, dia bisa menjadi, dia sekaligus konsumen juga gitu. Kalau dulu kan wartawan yang memilih mana peristiwa yang harus dimunculkan di halaman satu koran. Nah, sekarang informasi itu bebas saja, muat aja di media sosial apa yang Anda suka kan, kurang lebih begitu.
Nah itu terjadi dan kita lihat percakapan di Twitter misalnya gitu ya, orang boleh celoteh apapun, memunculkan kreasi apapun di Instagram, di TikTok, segala macam. Ya sangat menarik memang. Nah tapi juga media sosial ini karena dia menjadi semacam perluasan dari kehidupan yang nyata gitu, ada sentimen di sana, ada segala macam gitu ya, sehingga dia bisa membentuk satu opini-opini tertentu dan dia bisa memperbesar sentimen-sentimen tertentu juga gitu. Kasus Mario Dandi lah kita bilang ya, kan pertama sekali muncul di media sosial bagaimana video penyiksaan Mario terhadap David itu menyebar kemana-mana gitu, dan efeknya saya membayangkan begini, kasus Mario Dandi ini kalau terjadi 15 tahun yang lalu itu mungkin hanya dapat porsi yang kecil di koran gitu. Ya mungkin viralnya nggak sampai 10% dari sekarang Mas. Nggak sampai 10%, mungkin saya bayangkan ya cuma kolom kecil aja di koran karena itu penyiksaan biasa gitu. Nah karena apa? Karena belum diketahui apa backgroundnya segala macam gitu ya kan, dan itu bisa saja hilang begitu juga ditelan oleh isu-isu yang besar. Tetapi apa yang terjadi di media sosial, netizen itu melakukan semacam ya gerakan investigasi gotong royong gitu ya. Jadi semuanya coba membongkar akun-akun pribadi, bukan membongkar tapi kayak doxing lah gitu ya. Dan terutama memang ada kecenderungan yaitu tadi di media sosial kan orang cenderung untuk show off, ada flexing di situlah gitu ya. Ya liburan kemana, naik mobil mewah, pokoknya semua hal-hal yang sifatnya hedonistik gitu ya coba muncul di sana. Dan kita tahu ya di Indonesia di mana inequality itu juga masih tinggi, lalu gap antara ujaran-ujaran moral dengan praktek itu juga masih ada. Ini ngomong bagus tapi prakteknya jelek gitu. Nah itu kan membangkitkan sentimen bawah sadar, dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya yang kemudian membentuk satu konstelasi wacana gitu kan, konstelasi wacana-wacana satu, wah ini pajak kita gimana, itu setelah diketahui Mario Dandi ternyata anak pegawai pajak gitu loh. Nah soal pajak jadi isu sendiri, wah bongkar lagi segala macam, sampai akhirnya coba kita bayangkan seorang menteri Sri Mulyani terpaksa harus membuat komisi pers ya, memecat menghukum lah gitu ya. Lalu kemudian si ayah Mario Dandi ini mundur ya, ceritanya kita tahu semua. Tapi yang ingin saya katakan bahwa bagaimana efek dari yang namanya media sosial ya, satu upaya untuk membongkar beramai-ramai. Tapi sekali lagi loh, itu dilakukan kadang-kadang tanpa verifikasi. Jadi apa yang ditemukan itu diupload aja gitu. Ya kan kita belum tahu apakah betul-betul Rubicon itu bukan milik Dandi atau itu milik Mario Dandi gitu ya, atau ayahnya gitu. Itu kan tidak begitu penting, tapi sentimen dia memakai mobil mewah itu yang menggerakkan, ya kan? Ya itu tadi kan ada wacana sebelumnya, itu wacana-wacana yang berkembang tentang bagaimana pegawai pajak itu memperkaya dirinya. Nah ini kan dikelola dengan sedemikian rupa ya oleh netizen itu. Dan jangan lupa juga di media sosial ini karena kemampuannya untuk mempengaruhi cara orang berpikir, maka muncullah yang namanya cyber army, cyber truth, buzzer dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus lebih hati-hati melihat gitu. Nah saya ingin mengatakan bahwa sisi positifnya adalah bagaimana satu peristiwa yang membangkitkan sentimen rasa ketidakadilan gitu itu dengan cepat bisa diadvokasi di media sosial gitu loh. Tapi juga ada dark side-nya, bisa jadi sasarannya meleset kalau itu memang direkayasa dan lain segala macamnya, dan akibatnya bisa cukup fatal juga gitu. Oke Mas, siap. Kalau Mas Nezar melihat media yang menjunjung, media digital yang menjunjung good journalism sama yang berbasis AdSense, jadi mengejar traffic dan lain sebagainya, mengejar kecepatan yang kurang akurat dan berita-berita rete itu lebih punya potensi, lebih punya masa depan yang mana Mas, menurut Mas Nezar dari pengalaman tadi untuk model bisnis untuk secara umum ya, gitu Mas? Saya percaya bahwa good journalism, quality journalism ini
lebih panjang usianya. Karena pada akhirnya orang selalu berorientasi mencari mana yang benar, gitu, mana yang memuaskan rasa estetik mereka, ataupun mana yang memuaskan intelektualitas mereka, mana yang memuaskan informasi yang jernih, gitu ya. Nah, saya kira itu hanya bisa difasilitasi oleh quality journalism, gitu loh. Jurnalisme yang bermutu yang membuat pikiran orang tidak tumpul, lebih cerdas, lebih tajam, lebih luas horizonnya dalam melihat masalah, gitu. Seperti yang saya ceritakan, perbedaan seorang pemakai media sosial yang lihat kecelakaan di tepi jalan tadi itu. Nah, itu mungkin saya kira akan selalu dibutuhkan quality journalism. Jadi ini mungkin tren sementara lah ya, karena kita belum tahu disrupsinya kan ini luar biasa ya. Ada dua gejala yang penting yang mungkin harus kita cermati bersama dan kita lihat trennya ke depan. Satu tuh platformisasi. Sekarang semua apa-apa kan di platform yang pegang gitu loh. Nah, platformisasi di media itu membuat media-media yang tadinya punya audiens dan dia bisa kontrol audiensnya, sekarang direbut oleh platform. Tugu Media kan sebetulnya siapa audiensnya? Semuanya lewat Google kan? Betul. Lewat Facebook, lewat Instagram. Apakah Tugu Media bisa mengontrol audiensnya tanpa platform tadi? Nggak bisa. Nah, itu berbeda dengan old journalism, di mana media dengan audiens itu punya ikatan yang lebih kuat, gitu, karena tidak ada perantara, tidak ada satu platform yang menghimpun semua audiens. Nah, kalau sekarang kan platform menghimpun semua audiens, gitu. Jadi saya pembaca Tugu Media, tapi saya juga pembaca Jawa Post, tapi saya juga membaca misalnya Pikiran Rakyat, saya juga membaca Kompas, membaca yang lain segala macam. Jadi saya bisa bolak-balik, gitu ya. Dan saya tercatat sebagai audiens yang di platform itu yang punya interest untuk isu-isu tertentu. Tapi Tugu Media mungkin nggak tahu apa saja interest saya. Yang tahu adalah platform itu tadi, Google. Nah, maka saya akan maka saya akan diarahkan oleh platform ini untuk bacaan-bacaan yang saya suka, gitu. Jadi bukan Tugu Media yang mengarahkan saya, gitu, tapi platform ini. Dan bacaan yang suka itu bisa dari mana-mana, Mas ya? Bisa dari mana-mana, bisa dari mana-mana. Nah, jadi media kehilangan audiens, saya kira itu yang sangat fatal dalam jurnalisme sekarang ini, secara global. Media kehilangan audiens itu artinya apa? Karena kan media dibangun oleh dua entitas penting, audiens, ya, kalangan pembaca dan media. Hasil kompromi antara audiens dan media lah melahirkan bacaan-bacaan ataupun informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi karena saya tahu pembaca, misalnya gini, Anda menerbitkan koran dulu, Anda tahu bahwa pembaca Anda senang membaca karya investigatif segala macam. Nah, maka Anda akan melayani mereka dengan karya-karya seperti itu, gitu. Dan itu ada interaksi antara pembaca dengan medianya. Jadi resultantenya itulah halaman-halaman koran yang menyediakan informasi-informasi yang diminati, gitu. Kalau sekarang kan enggak, kita nggak bisa tebak, ya kan? Yang bisa mengatur selera itu bukan Anda, tapi platform. Nah, platform begitu melihat berita soal Nikita Mirzani, itu jauh lebih tinggi peminatnya ketimbang mungkin investigasi gitu ya. Ya, itulah kenyataan pembentukan selera yang terjadi saat ini, dan itu bisa bias dari peristiwa-peristiwa yang penting yang mestinya diketahui oleh publik, ya, berkaitan dengan misalnya kebaikan bersama sebagai masyarakat. Oke, Mas. Tadi menarik istilah media kehilangan audiens. Nah, itu berarti tantangan media saat ini adalah bagaimana membangun ciri khas yang itu orang agar bisa kembali, tidak hanya dari Google dapatnya, gitu, Mas ya. Kira-kira gimana, Mas? Betul. Ya, harus ada keunikan, itu sudah pasti. Saya kira orang juga mencari hal-hal informasi-informasi yang unik. Nah, dan saya kira tantangannya sekarang, kalau kita masuk dalam platform ataupun di
digitalisasi sekarang ini gitu ya, atau digitisasi gitu ya, kita harus bisa mengenal audiens kita yang setia, loyal customer kita, gitu, loyal readers, loyal audiens kita harus kenal itu. Nah, lalu ada dua cara untuk mendekati mereka. Yang pertama, ajak mereka berlangganan, ya kan, supaya mereka nggak lari gitu. Yang kedua, ya kita memberikan mereka bacaan yang free, tapi kita menerima AdSense dari platform gitu. Tapi resiko menerima AdSense adalah ya mungkin kita kurang diminati karena halaman-halaman media kita dipenuhi oleh itu ya kan, pop up iklan dan lain sebagainya macamnya itu, sehingga ini jadi masalah. Selalu pilihan antara subscription dengan free content itu saya kira belum ketemu lagi formula apa yang paling pas. Nah, sebagian besar media yang sukses kayak New York Times yang ada di Amerika itu berhasil dengan proyek subscription systemnya. Oplah media cetaknya turun, tetapi digital readersnya itu bertambah dan mengalahkan subscribernya itu yang untuk digital mengalahkan yang cetaknya. Saya ingat betul tuh angka di New York Times di 2019 pembaca cetaknya itu sekitar 1,7 juta. Sedangkan pelanggan digitalnya itu udah mencapai angka 4 juta. Itu 5 tahun sebelumnya kebalik gitu. Jadi 4 juta cetak, 1,7 juta atau 2 juta digital. Tapi di 2019 mereka sudah shifting total dan revenue dari digitalnya itu jauh lebih besar dari media tradisionalnya. Nah, ini kisah sukses New York Times yang mungkin agak sulit di-copy. Di Indonesia belum ada Mas ya yang e-subscription. Saya kira lagi menuju ke sana dan kita harus mengapresiasi sejumlah ikhtiar ke arah itu untuk menemukan satu bisnis model yang baru buat media. Karena ini penting sekali. Jurnalisme buat saya ini mestinya dia adalah barang publik gitu, public goods gitu ya. Karena kebutuhan orang untuk informasi yang clear, informasi yang benar, informasi yang bisa dipercaya, itu akan membantu kehidupan mereka gitu. Tapi kalau informasinya adalah hoax, misinformation, disinformation, yang terjadi adalah chaos, ya kan, chaotic gitu. Nah, jadi membenahi satu ini kayak apa ya, antara ayam dan telur lah, mana lebih dulu gitu ya. Tapi kalau Sri Mulat bilang lebih dulu telur, karena namanya telur ayam gitu. Bukan ayam telur. Jadi yang mana yang harus kita temukan lebih dulu, apakah membereskan bisnis medianya dulu ataukah kontennya dulu. Ini selalu jadi dilematis buat media ya, buat media. Tapi saya kira satu hari nanti atau tidak lama lagi mungkin akan ketemu, karena melihat disrupsi yang ada di teknologi juga. Ya, kita tahu artificial intelligence sekarang sudah makin berkembang dengan ChatGPT misalnya. Itu salah satu potensi disruptor yang akan penting sekali ke depan. Anda bayangkan kalau dengan ChatGPT dia bisa kita perintahkan untuk menulis saripati berita-berita penting minggu ini gitu, atau hari ini gitu. Udah kelar kan kita semua. Gitu. Nah, bisnis modelnya akan berubah lagi nanti dari situ. Siapa pemilik ChatGPT, platform apa yang dia pakai. Nah, ini pergantian ownership dari platform gitu. Jadi tetap ada interest ekonomi yang berdampak juga saya kira kepada kehidupan sosial dan juga politik gitu ya. Kita tahu bagaimana Facebook, bagaimana Twitter punya pengaruh terhadap perubahan-perubahan kebijakan dan juga politik. Oke, siap Mas. Ini mungkin yang di bidang media, legacy Mas Nezar itu salah satunya bagaimana negara berunding dengan platform gitu Mas. Itu kan kalau AdSense yang sekarang terjadi itu kan sangat murah Mas ya, dan itu sangat merugikan kreator gitu. Nah, itu bisa diceritakan itu gimana Mas? Iya, jadi saya waktu ditunjuk menjadi anggota Dewan Pers dari 2013 sampai dengan 2019, jadi 2 periode itu. Saya ingat betul di 2015-2016 kami sudah mendiskusikan tentang platform ini, karena
pukulan ataupun disrupsi yang diakibatkan oleh platform kepada media itu udah semakin mengkhawatirkan. Data dari SPS menunjukkan media cetak itu turun terus oplahnya. Anda bisa bayangkan dari kalau nggak salahnya 24 juta pelanggan ya media cetak itu turun sampai dengan 7 juta hanya dalam waktu 5 tahun gitu. Dan kita bisa bayangkan media cetak itu udah masuk semua himpunan koran, majalah dan lain sebagainya, tabloid dan lain-lain. Nah, jadi Anda bisa bayangkan berapa yang akan tinggal di 2-3 tahun ke depan gitu. Dan itu digerus oleh platform semua. Dan kita kan mungkin tahun ini aja sudah mendengar beberapa media-media besar menutup versi cetaknya ya. Jadi itu adalah kecenderungan yang tidak terelakkan. Nah, kami sudah melihat tendensi itu 3-4 tahun yang lalu, sehingga ada diskusi dengan sejumlah organisasi wartawan dan juga publisher internasional di Eropa waktu itu dengan European Journalist Association gitu kalau nggak salah. Kita bicara tentang gugatan mereka ke Google gitu. Lalu juga beberapa asosiasi yang sama di Amerika Latin melakukan gugatan dengan satu motif, yaitu membuat perjanjian yang lebih fair untuk konten-konten yang dipakai oleh Google, terutama konten-konten berita, jadi konten-konten jurnalisme, quality jurnalisme yang dipakai oleh Google pada waktu itu. Nah, lalu kemudian kita juga melihat 3 tahun yang lalu kalau nggak salah gugatan yang sama ada di Australia dan mereka menang gitu, dan itu memberikan harapan yang baru lah. Nah, kemudian itu menjadi diskusi di Dewan Pers. Setelah pergantian kepengurusan, isu itu masih tetap, dan kemarin kita tahu isu ini juga sudah didengar oleh pemerintah, dan tidak mungkin kalau pemerintah tidak campur tangan karena ini berkaitan dengan ekosistem bisnis media nasional gitu. Jadi pembaca kita luar biasa, kalau nggak salah satu hari contribute ke platform digital itu yang dimiliki oleh asing itu di atas 5 miliar traffic, mungkin lebih ya, mungkin bisa sampai itu dari berita saja Mas ya? Dari berita dan dari konten macam-macam gitu. Jadi kan bisa dibayangkan berapa AdSense yang ada di sana dan berapa uang yang diraup, cukup besar. Di 5 tahun yang lalu aja itu angka digital ad spendingnya aja udah hampir 10 triliun kalau nggak salah saya gitu. Jadi cukup besar, konon lagi sekarang gitu ya, yang sudah mulai menggerus industri televisi juga dengan munculnya YouTube dan lain sebagainya. Termasuk hari ini kita bicara nih kan di platform YouTube ya. Tapi saya kira di dunia yang serba terbuka, hal-hal seperti ini sangat layak untuk kita diskusikan secara fair, ya kan, dengan YouTube, dengan Google, bukan dengan cara yang hostile atau bermusuhan, karena bagaimanapun juga ini adalah aspek-aspek progresif lah dari kemajuan teknologi yang mungkin bisa bermanfaat buat semua. Hanya saja regulasinya harus diatur, memberikan fairness ya kan buat konten kreator dengan publisher dan juga dengan platform itu. Oke, siap Mas. Kita menginjak ke tema saja, ini menarik juga soal transformasi Pak Nezar dari wartawan, dari media ke pejabat publik ya. Tahun 2020 menjadi salah satu direktur di PT POS, PT POS Indonesia, lalu sekarang di Kementerian BUMN sebagai staf khusus 5. Nah itu apa Mas kira-kira yang berbeda atau dan yang sama dari menjadi pengelola media dengan menggarap menjadi pejabat di sektor publik gitu Mas? Ya, jadi sebetulnya 5 tahun terakhir sebelum saya bergabung dengan BUMN ya, dengan PT POS, saya sudah melihat industri media gitu. Industri media ini berada dalam satu ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Jadi media bukan berdiri sendiri di sini, gitu. Media berada dalam satu sistem yang lebih besar. Keterkaitan antar platform juga makin penting gitu. Jadi untuk memenuhi rasa penasaran saya gitu, saya ingin berkecimpung di satu horizon yang lain gitu, yaitu ya bisnis gitu ya, bisnis.
tapi yang masih terkait dengan transformasi teknologi lah gitu. Nah kebetulan PT Pos saat itu lagi gencar-gencarnya melakukan transformasi digital gitu. Nah pengalaman yang ada di saya dengan beberapa media, bagaimana membawa dari format print oriented ke digital oriented itu saya kira agak mirip transformasinya, dan saya belajar banyak dengan satu horizon bisnis yang lain gitu, bagaimana saling terkait ekosistem ekonomi digital ini. Jadi gimana pun konten kreator yang sudah diserap oleh platform ini, dia menjadi pemberi traffic terhadap platform-platform lain. Itu kita bisa lihat bagaimana konten berita itu juga terkait dengan bagaimana membawa orang-orang masuk ke dalam platform marketplace misalnya gitu, lewat iklan-iklan yang muncul gitu. Nah kita bisa bayangkan kalau tidak ada konten-konten yang di-create oleh konten kreator, entah itu jurnalis ataupun publik gitu, mungkin tidak ada bahan ya kan yang bisa disuguhkan kepada audiens untuk bisa menarik orang ke marketplace gitu. Nah jadi interaksi dan connectivity dan juga kolaborasi gitu ya antar platform ini membentuk satu ekosistem sendiri yang menurut saya suatu yang baru, dan ini terus berubah, terus bergerak. Nah itu salah satu motif saya untuk mempelajari lebih jauh bagaimana transformasi digital ini di area bisnis yang lain, di medan yang lain gitu, tapi dengan tegangan-tegangan yang sama gitu. Ya saya berharap mungkin pengalaman ini, karena saya mengambil jarak dari industri media, mungkin satu saat akan berguna kalau saya berkecimpung lagi di industri media nanti gitu. Lalu di PT Pos setelah itu di kementerian itu sudah berapa tahun Mas? Berapa bulan di kementerian ini? Sejak April tahun lalu ya, jadi hampir 1 tahun. Itu tugas Mas lebih fokus lebih fokus membantu Pak Menteri untuk komunikasi korporasi gitu. Karena BUMN ini juga sedang melakukan transformasi yang besar ya, great transformation ini di BUMN, terutama dengan proyek holdingisasi yang sedang berlangsung, terus membereskan sejumlah masalah-masalah yang ada di BUMN. Komunikasi ini menjadi penting gitu. Nah jadi saya coba membantu Pak Menteri lah dalam soal ini, dan melaksanakan beberapa tugas-tugas dari Pak Menteri untuk memuluskan komunikasi korporasi ini. Nah itu apa Mas, dari Pak Menteri yang menarik lah dari kemarin ini hadir ke sini setelah pengukuhan Dr. Honoris Causa di UB Mas ya, Mas Nezar. Nah apa kira-kira yang menarik dari sosok Erick Thohir yang Mas Nezar dari situ banyak belajar gitu, mungkin apa Mas yang mungkin spesial gitu kira-kira? Iya, saya lihat Pak Erick ini seorang leader dengan kemampuan eksekusi yang luar biasa ya. Dia punya insting untuk melihat sisi-sisi yang maju dari satu korporasi gitu. Saya mengenal beliau saat beliau menjadi CEO Antv dan saya bekerja di viva.co.id dulu. Itu masih dalam satu holding ya, dan saya menyaksikan dari jarak yang nggak begitu jauh bagaimana Pak Erick mengubah Antv ini dari rugi gitu menjadi untung dalam waktu 1 tahun. Nah saya kira saya sudah melihat bahwa Pak Erick ini punya kejelian gitu ya. Nah lalu juga dengan beberapa area yang lain yang disentuh oleh beliau ya, di olahraga gitu ya, memegang sejumlah klub dari basket sampai sepak bola, lalu kemudian dipercaya menjadi ketua pelaksana untuk Asian Games gitu ya, sampai kemudian menjadi ketua TKN ya di tim kampanye nasional pada waktu 2019 untuk memenangkan Pak Jokowi, dan semua dikerjakan dengan baik. Dan saya belajar banyak bagaimana eksekusi itu membutuhkan satu konsistensi, fokus, dan yang paling penting adalah
dipandu oleh satu nilai-nilai gitu, dan itu saya belajar dari Pak Eri. Dan satu lagi adalah keberanian untuk ngambil keputusan gitu loh, dan semua harus ditopang dengan pembangunan tim yang kuat, lalu merumuskan konsep yang doable dan executable gitu ya, lalu kemudian baru bergerak kepada pembentukan sistem agar perubahan itu bisa sustain. Jadi itu yang saya pelajari dari itu. Siap. Ngomong-ngomong ini Mas, lebih enak mana? Menjadi pengolah media, wartawan, atau menjadi pejabat publik? Nah, itu banyak enaknya dan banyak tidak enaknya yang mana Mas? Kalau menurut Mas Nezar? Ya karena saya 23 tahun di media ya, suka dukanya juga banyak. Di pejabat publik saya kira juga suka dukanya banyak. Yang saya pelajari adalah kadang-kadang setelah kita berada di dalam ya, dulu saya kan di masyarakat media menjadi pengkritik kekuasaan lah, bisa dibilang begitu. Setelah berada di kekuasaan, saya lihat kekuasaan sebetulnya nggak seburuk itu, nggak seburuk itu, hanya ada beberapa hal yang tidak dikomunikasikan gitu ya. Dan saya kira peran media dalam mengontrol kinerja pemerintah, kemudian mengawal target-target terutama untuk kesejahteraan buat rakyat segala macam itu masih sangat dibutuhkan gitu. Tapi yang jadi catatan saya itu bahwa setelah di dalam saya melihat bahwa banyak orang-orang baik yang bekerja sungguh-sungguh untuk buat negeri ini menjadi lebih baik, dan mereka merelakan waktunya, merelakan bahkan mewakafkan hidupnya gitu ya untuk bekerja mencapai apa yang menjadi cita-cita negara, cita-cita nasional. Nah, jadi saya kira kadang-kadang ada gap antara yang dilakukan oleh kekuasaan dengan publik sebagai orang yang menerima kebijakan-kebijakan gitu. Nah, gap inilah yang harus kita atasi dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Oke, ada nggak Mas prinsip yang itu sama Mas antara dunia media dengan dunia pejabat publik gitu Mas, yang itu sama hal yang harus dimiliki itu sama gitu? Ada nggak? Kalau menurut saya sih trust itu yang paling penting, dan itu dibangun oleh integritas. Jadi kalau kita punya integritas yang baik itu ya, mau kita bekerja di ranah sosial lah katakanlah seperti itu, atau di masyarakat sipil lah gitu ya, dengan kita bekerja di pemerintah, trust ini penting gitu loh. Dan integritas itu adalah nomor satu saya kira. Kita bisa mencari orang pintar, tetapi integritas ini saya kira ukuran nomor satu gitu loh. Orang bisa diajari ya khusus soal knowledge, tapi soal perilaku, akhlak dan lain-lain saya kira butuh satu proses gitu. Nah, jadi trust yang dibangun oleh integritas itu modal yang penting. Oke, siap. Oke Mas, kita di akhir mungkin epilog Mas, penutup. Kita selalu tutup dengan 3 kata yang menurut Mas harus menjadi pegangan kaum milenial gitu Mas, untuk bisa menjadi sukses. Nah, Mas Nezar ini kan cukup sukses lah, kita dari mengelola media, wartawan mengelola media sampai dewan pers dan menjadi pejabat publik. Apa Mas tiga kata untuk itu bisa menjadi prinsip hidup anak muda untuk bisa sukses seperti Mas Nezar? Ya, yang pertama saya kira berani, ya, berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Lalu kemudian jujur, itu penting, sikap jujur, ya. Yang ketiga adalah kerja keras. Nah, 3 hal itu mungkin berani, jujur, dan kerja keras. Insya Allah apa yang cita-citakan mungkin lebih cepat berhasil. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Kita banyak belajar sore ini kepada Mas Nezar Patria. Semoga teman-teman juga seperti itu, juga banyak belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Teguh Inspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.